Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita kali ini masih menggunakan metode daring, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kita tetap diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan melalui wasilah ini kita masih tetap bisa mendapatkan ilmu dari asatid yang insyaallah akan terus menerus membimbing antum semua dalam belajar di Pesantren Persatuan Islam 19 Bentar Garut. Kali ini Ustadz akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas di minggu-minggu kemarin, yaitu berkaitan dengan fil khossi wa takhsis. Silahkan dibuka halaman 10 dan yang sudah Ustadz terjemahkan itu sampai at-takhsisu bil badli. Selanjutnya kita akan melanjutkan yang bawahnya, yaitu fal munfasilu anwaun. Adapun tahsis yang munfasil anwaun, ada beberapa macam. Satu, yaitu tahsisul kitabi bil kitab, yaitu tahsis kitab dengan kitab, atau tahsis Al-Quran dengan Al-Quran. Mentahsis Al-Quran dengan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati, dan janganlah kamu sekalian menikahi wanita-wanita musyrik. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang laki-laki mukmin tidak boleh menikahi wanita-wanita musyrik, sekalipun wanita-wanita musyrik tersebut dipandang baik secara akhlaknya, moralnya, kepribadiannya, dan sebagainya. Tetap di ayat ini laki-laki mukmin tidak boleh menikahi wanita musyrik. Musyrik itu berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk dinikahi. Akan tetapi khussisa biqaulihi. Akan tetapi ditahsis itu dikecualikan biqaulihi ta'ala, melalui firman Allah taala, wal muhsanatu, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Wanita-wanita yang menjaga kehormatan maksudnya dia bisa menjaga dirinya, menjaga kesuciannya, menjaga dari hal-hal yang perbuatan yang keji dan juga munkar. Artinya dia wanita yang baik. Minalladzina utul kitab, di antara orang-orang yang diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kamu. Maksudnya adalah ahli kitab, yaitu yang diberi kitab maksudnya adalah mereka, yaitu Yahudi, Nasrani, diberi kitab ya. Utul kitab, diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kamu. Maka ini di surat Al-Maidah ayat 5 itu hillul lakum, maka mereka itu halal bagi kamu. Maksudnya halal untuk dinikahi. Jadi sekalipun wanita itu musyrik tetapi bisa menjaga diri dan kehormatannya, maka menurut ayat ini hillul lakum, yaitu halal untuk dinikahi.
Berarti ayat di atas itu ditahsis dengan ayat yang di bawahnya, yaitu di surat Al-Maidah ayat 5. Selanjutnya yaitu tahsisul kitabi bis sunnah, yaitu mentahsis kitab atau Al-Quran dengan sunnah. Tahsisul kitab bis sunnah, yaitu mentahsis Al-Quran dengan sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu, Allah mensyariatkan bagi kamu sekalian, fi auladikum, atau yusikumullahu, Allah mensyariatkan bagi kalian, fi auladikum, pada atau tentang pusaka atau pembagian waris, auladikum, anak-anak kamu. Jadi Allah memberikan mensyariatkan pada kamu sekalian tentang pembagian harta waris untuk anak-anak kamu, bi auladikum. Apa? Yaitu lidzakari, bahagian seorang anak laki-laki, bahagian waris seorang anak laki-laki, mislu hadzil unsayain, yaitu sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jadi demikian ayat ini di dalam Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu, Allah mewasiatkan kepada atau Allah mensyariatkan, fi auladikum, tentang anak-anak kalian, bagi seorang laki-laki itu bahagiannya sama dengan dua anak perempuan. Satu laki-laki berbanding jatahnya dua anak perempuan. Asyamil, asyamil lil waladil kafir. Ayat di atas itu mencakup anak secara keseluruhan, bahkan termasuk apakah al-kafir, ya, dia itu kafir ataukah dia itu muslim. Asyamil lil waladil kafir awil muslim, ini harusnya ada muslim, ya. Apakah ayat ini mencakup untuk anak-anak yang kafir ataupun muslim? Khusiso, maka karena ayat ini berlaku umum, khusiso, maka ditahsis di hadis sahih, yaitu dengan hadis yang sahih, la yarithul muslim, seorang muslim itu tidak boleh memberikan waris al-kafir, kepada orang-orang kafir, walal kafir, dan begitu pula orang-orang kafir atau orang tua yang kafir, al-muslim, tidak boleh memberikan waris kepada anak yang muslim. Dengan demikian waris itu jika muslim berarti dia harus memberikan lagi kepada muslim lagi. Tapi kalau dia kafir, maka seorang muslim tidak boleh memberikan waris kepada kafir. Maka ayat ini menjadi tahsis, jadi pengecualian, bukan ayat, hadis ini menjadi pengecualian bagi ayat Al-Quran yang di atas, ya, yaitu yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Jadi tidak semua anak laki-laki itu diberi waris. Kalau dia kafir berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan waris. Nah, itu 2 poin
yang bisa Ustadz sampaikan pada siang hari ini atau pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.